Shalom remaja. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum ibadah kita dimulai, kita akan saat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh, saya persilahkan. Saat teduh selesai, kasih yang begitu besar, kasih yang lebih kuat dari dosa. Kasih yang selalu menemukan kita, menyelamatkan kita, dan memulihkan kita. Mari kita angkat satu pujian, kunaikan syukurku. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami yang bukan siapa-siapa ini mengaku ya Bapa akan dosa demi dosa yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau layakkan kami juga ya Bapa untuk beribadah di hadapan-Mu.
Inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau terus berkati setiap tangan demi tangan yang menangani pandemi COVID-19. Kiranya Engkau terus memberi mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami dalam setiap pelayanannya. Biarlah pelayanan demi pelayanan yang ada di gereja kami bisa layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala Sidang. Kiranya Kau terus berkati mereka, berkati keluarganya ya Bapak, berkati kesehatannya juga ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami. Kiranya Engkau terus berkati kami dalam pendidikan kami, agar kami dapat menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Kami juga mau berdoa untuk pergaulan-pergaulan kami ya Bapa. Jauhkan pergaulan-pergaulan buruk dari kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang ada di keluarga kami. Engkau tahu setiap permasalahan yang ada di keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati dan menyertai keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati juga kedua orang tua kami dalam kesehatan ya Bapa, dalam pekerjaannya, dalam mendidik kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini masih malas beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau terus memberkati mereka ya Bapa. Engkau terus mengetuk pintu hati mereka agar mereka mau beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya juga ada teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau terus pulihkan penyakitnya ya Bapa, agar mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami juga mau mengakui segala dosa dan perbuatan kami ya Bapa. Kami yang bukan siapa-siapa ini tidak pantas di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi karena kasih dan karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa serta permohonan yang kami naikkan dan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami sampaikan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini Bapa memberikan kami kesempatan untuk kami dapat belajar bersama-sama tentang firman Allah dalam ibadah kali ini. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Allah. Pakai hamba-Mu yang bukan apa-apa ini, sehingga dapat menyampaikan apa yang Allah inginkan untuk kami ketahui dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Dan saya pun sampai saat ini puji Tuhan masih baik-baik saja. Kita terus berharap ya kalau bisa COVID-19 ini cepat selesai ya. Dan saya terus menghimbau teman-teman untuk selalu berusaha tidak berkerumun. Apalagi secara khusus tempat umum. Mungkin kalau ke teman-teman ya sekarang udah new normal, silahkan saja, tapi secara tempat umum hati-hati. Bahkan dengan teman-teman pun harus hati-hati. Jadi mari kita tetap menjaga diri kita sehingga orang lain pun tidak terkena penyakit dari kita. Seringkali kita merasa minder, betul? Seringkali juga kita merasa bahwa diri kita ini gak ada apa-apanya, gak berarti, yang lain hebat kok gue gak bisa, yang lain seperti ini kok aku tidak bisa. Bahkan mungkin ada yang merasa iri hati, minder ketika melihat orang lain lebih tampan, lebih sempurna, lebih cantik, lebih ganteng. Terus ada keminderan dalam diri kita. Atau mungkin merasa diri lebih bodoh daripada mereka. Mereka mah bisa berdapat di sekolah A, sekolah B, sekolah C karena mereka pintar, mereka hebat dan segala macamnya. Nah, minder ini
adalah masalah dalam kehidupan. Oleh sebab itu hari ini tema saya adalah percaya diri. Bagaimana kita bisa percaya diri dan mengapa kita harus percaya diri. Kita masuk dalam tips yang pertama. Bagaimana sebenarnya percaya diri itu? Kenapa saya harus percaya diri? Yang pertama adalah menyadari hidup ini adalah berharga. Kita buka dulu Alkitab kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26, saya akan membacakan nih teman-teman, dan juga teman-teman saya harap membuka Alkitabnya dan membacanya juga bersama-sama dengan saya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kenapa kita harus pede dengan diri kita? Kita harus percaya bahwa kita ini orang-orang yang berharga, karena Allah menciptakan kita sebagai orang-orang yang berharga. Sekalipun kondisi kita seperti ini, mungkin seperti saya kan, udah gendut, hitam, bahkan mohon maaf saya harus katakan, saya juga punya kekurangan di mana ingus saya itu keluar terus. Secara fisik ya banyak orang yang akan berpikir bahwa saya bukan apa-apa. Nah, tapi mengapa kita harus percaya diri meskipun mungkin terlihat seakan-akan gak biasa-biasa aja diri ini, banyak yang lebih spesial. Ketahuilah karena setiap manusia diciptakan spesial di mata Allah. Diciptakan spesial dengan bagian masing-masing, dengan warna kulit masing-masing, dengan pola bentuk rambut masing-masing. Dan itulah yang spesial dalam diri kita. Sehingga kita harus percaya diri dan tidak minder membandingkan diri kita dengan yang lain. Kita tidak merasa canggung dengan orang yang mungkin terlihat lebih hebat dari kita. Terlihat saja. Tapi pada dasarnya semua manusia adalah diciptakan dengan hebat. Dalam ayat kita tadi, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kita ini copy paste Allah, tapi bukan copy paste wajah, bukan copy paste kaki dan tangannya, bukan. Karena kalau semua orang copy paste banyak banget dong wajah Allah kan gitu kan. Tapi yang dimaksud copy paste-nya Allah adalah karakternya sebenarnya memiliki karakter. Beda dengan binatang. Binatang tidak memiliki lebih ke arah akal dan pikiran mereka. Mereka lebih cenderung memakai insting mereka. Itulah yang tidak ada pada binatang dan ada pada manusia. Manusia memiliki karakter, kehendak yang bisa memilih, bukan sekedar mengandalkan insting tapi benar-benar memikirkan apa yang harus ia lakukan. Dan spesialnya lagi kita yang menjadikan rupa Allah, di mana kita juga memiliki kemampuan-kemampuan spesial yang bahkan tidak dimiliki binatang dan ciptaan lain. Sehingga setiap manusia sebenarnya sudah spesial di mata Allah. Dan spesial seharusnya di mata sesamanya. Kenapa? Karena setiap orang yang diciptakan, setiap manusia diciptakan sesuai dengan serupa dengan gambar Allah. Nah, seringkali kita minder akan keberadaan diri kita. Tadi seperti yang saya bilang, warna kulit, bentuk tubuh, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk telinga, semua kita rasanya kita komentari. Seakan-akan kita ini paling hina. Nah, hal ini pun tidak baik, karena kalau kita sudah menyadari ayat ini, kita sudah mengingat bahwa kita berharga di mata Tuhan dengan fisik yang ada saat ini. Kita berharga. Sehingga jangan lagi ada yang tidak pede. Itu alasan mengapa kita harus percaya diri secara fisik. Tapi kan Kak, mungkin ada pertanyaan begini. Tapi kan Kak, iya sih secara fisik aku lengkap, aku masih punya tangan, aku masih punya kaki, hidung mataku lengkap, telingaku masih ada, aku bisa mendengar dengan baik. Tapi aku gak berguna bagi orang lain. Dia lebih hebat dari aku. Dia bisa melakukan ini. Sedangkan aku gak bisa melakukan ini, aku bisa cuma melakukan ini. Terkadang kita membandingkan juga kualitas diri kita dengan orang lain dilihat dari apa yang ia kerjakan. Betul? Nah, oleh sebab itu, percaya diri yang kedua, tips agar kita bisa percaya diri
akan kehidupan kita buka dulu. Dalam Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin berpikir aku gak berguna, aku gak bisa bantu ini, aku gak bisa bantu itu. Tunggu. Memang terkadang pekerjaan yang kita miliki tidak sama dengan apa yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Tapi perlu disadari bahwa Allah menyiapkan sesuatu bagi kita untuk kita lakukan. Dan itu adalah hal-hal yang baik. Sehingga nilaimu dengan nilai orang lain pun sama. Nilai saya dengan nilai yang lain sama, tapi dalam pekerjaan yang berbeda. Setiap orang memiliki tujuan. Setiap manusia diberikan tujuan mengapa ia harus ada di dunia ini. Dan semuanya mengarah kepada kebaikan. Yang sering terjadi, kita bukan mencari apa yang Allah inginkan, tapi apa yang aku inginkan. Jadinya seakan-akan aku tidak bisa berguna, padahal Allah punya rancangan bagimu. Contoh, aku masuk sekolah A, kok dia masuk sekolah B, lihat kan dia lebih pintar, dia bisa masuk sekolah B. Tunggu dulu, permasalahan masuk sekolah mana tidak menentukan kesuksesan kita. Kesuksesan kita sudah ada di tangan Allah, di mana kalau kita berjuang dengan baik, dimanapun Allah menempatkan kita, di situ ada kesuksesan. Kebanyakan orang menakar kesuksesan dengan apa yang ada padanya, dan dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri orang lain, bukan berpikir bagaimana yang aku terima sekarang bisa menjadi lebih baik daripada yang orang lain punya. Kebanyakan kita berpikir harus seperti yang lain baru sukses. Harus jalan yang orang lain jalani baru sukses. Sedangkan kita pernah belajar tentang Yusuf bagaimana ia dalam kondisi yang tidak enak pun tetap menjalani hidupnya dan di akhirnya sukses. Jadi perlu percaya diri, sadar bahwa nilai kita pun ada. Kalau tadi bicara fisik kita diciptakan baik sekalipun kita kekurangan, tapi Allah tetap memiliki maksud tapi Allah tetap menciptakan kita sebagai orang-orang yang spesial. Demikian juga sekarang kita belajar alasan kenapa kita harus percaya diri adalah karena Allah menyiapkan juga pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kita lakukan. Nah, seringnya kita menolak pekerjaan itu dan inginnya pekerjaan orang lain. Seperti yang tadi saya bilang. Yang diberikan Allah kita tolak secara simpel. Yang saya pernah lihat. Baru persembahan aja udah gak mau. Baru disuruh jadi singer udah takut, udah malu. Sedangkan itu sudah menjadi wadah secara khusus di gereja adalah jalan untuk kita menjadi orang-orang yang percaya diri dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang kita terlalu minder sehingga seakan-akan kita tidak bernilai. Padahal nilai kita semua sama. Nilai saya, nilai kalian, nilai teman-teman semua, kita semua adalah sama di mata Tuhan. Hanya dalam konteks pekerjaan, tugas, tujuan Allah menciptakan kita, diposisikan di mana kita, itu yang berbeda. Tapi nilainya sama ketika kita melakukan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, muncul lagi pertanyaan, oke Kak, mungkin kakak pikir yang punya kakak itu enak, gampang. Tapi kan kakak gak tahu aku ini mengalami bagaimana, aku ditekan dari sana sini, gimana aku mau percaya diri, aku baru mau semangat, orang udah downin aku. Aku baru mau melangkah, lewati satu masalah, udah muncul masalah baru dan lebih berat. Kakak mah enak ngomongnya, mungkin ada pikiran demikian. Sehingga alasan ketiga kenapa kita harus percaya diri adalah ini, buka dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sudah? 1 Korintus 10 ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Dikatakan di sana bahwa pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam hidup kita, menghadapi cercaan dari orang lain, satu hal yang perlu disadari itu pencobaan biasa. Dan pencobaan itu pun tidak melampaui kemampuan kita. Kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi ciciran-ciciran, nyinyiran-nyinyiran orang, perkataan-perkataan yang tidak enak dari orang lain, perlu disadari bahwa disitulah Allah meyakini bahwa kamu mampu melakukannya. Nah, permasalahannya kita belum hadapi masalahnya, takutnya udah datang duluan. Belum masak mie-nya udah takut gosong duluan. Belum taruh air udah takut mie-nya nanti nggak enak karena kematangan. Belum mencoba sudah ragu. Belum melakukan sudah takut. Belum terjadi sudah mundur. Nah, ini yang harus ada dalam pikiran kita kalau kita mau percaya diri. Allah menolong kita. Dalam ayat tadi kan dikatakan pencobaannya biasa, tapi nggak selesai sampai di situ. Dikatakan di sana Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Jadi kita dicobai, kita diberikan masalah, kita diberikan tantangan, kita diberikan ujian dari Tuhan, tidak pernah melampaui kekuatan kita. Kita pasti bisa menanggungnya. Sehingga seharusnya kita tidak takut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat itu juga diberitahu bahwa ketika datang masalah, Allah membukakan jalannya bagi kita sehingga kita dapat menyelesaikannya. Wow, gampang banget dong harusnya. Harusnya kita nggak takut dong. Harusnya kita percaya diri akan hidup kita sehingga kemanapun Tuhan tuntun, sekalipun ada tembok harus muter balik, kita tetap semangat. Kenapa? Kita tetap percaya diri. Kenapa? Karena Allah ada untuk kita. Luar biasa kan? Sangat mudah percobaannya? Iya, secara universal manusia diberikan kemampuan untuk menanggungnya. Jadi masih ragu gak untuk percaya diri menghadapi masalah-masalah ke depan? Mungkin yang lalu udah berlalu, tapi di depan akan masih banyak masalah yang kita akan hadapi yang membutuhkan kepercayaan diri kita untuk mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan setiap masalah. Masalah gak akan selesai kalau kita cuma duduk-duduk, takut, minta tolong orang lain doang. Memang benar kadang kita butuh orang lain. Tapi kalau orang lain lihat kita juga gak ada usahanya, masa kita mau bantuin? Contoh teman bilang ajarin aku dong, tapi waktu diajarin dianya malah main game sendiri. Jadi kayaknya kesannya kita yang ngerjain PR-nya loh. Emang mau? Enggak kan? Sama demikian Allah pun melihat usaha kita. Allah memang menolong kita, tapi butuh tindakan nyata dari kehidupan kita sendiri dalam melakukannya. Nah, itu tadi 3 hal yang menjadikan kita harusnya percaya diri bahwa Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Kita segambar dan serupa dengan Dia, artinya kita juga spesial di matanya, kita berharga di matanya. Kedua, karena Tuhan menyediakan hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Jadi bukan cuma mereka yang bisa melakukan hal besar, kamu pun, saya pun, kita semua bisa melakukan hal besar bagi kehidupan orang banyak. Yang ketiga, yang perlu disadari, tantangan yang akan kita hadapi, yang biasanya membuat kita down, sebenarnya gak perlu membuat kita down dan terpuruk jadi minder. Karena semuanya sudah dibantu oleh Allah. Kita ditolong oleh Allah dalam melaksanakan setiap masalah kita, sehingga kita bisa melewatinya. Tapi satu hal yang harus saya ingatkan, ayat terakhir kita buka dalam Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, biar gak salah dengar. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tadi kakak sarankan untuk percaya diri, tapi percaya dirinya jangan sampai hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita boleh percaya diri, tapi harus karena satu hal, karena Allah menolong kita. Kita percaya diri bukan karena kita mampu sendirian tanpa Allah, akhirnya
kita melakukan semuanya sembrono, kita melakukan semuanya tanpa mengandalkan Tuhan, kita melakukan semuanya tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada Allah, ini bahaya. Bahayanya adalah ketika kita gagal, kita kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ketika kita gagal, kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Lagi pula dalam ayat ini pun dikatakan terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Mengandalkan diri sendiri tidak boleh. Harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi percaya diri yang berkenan di hadapan Allah adalah orang-orang yang percaya diri bukan karena merasa mampu dan tak perlu bantuan Tuhan, tapi sebaliknya, dia mampu karena Tuhan menolong. Jadi hari ini seharusnya ke depan teman-teman remaja sudah sedikit yang minder-mindernya. Mindernya udah bisa dikurangin. Karena ingat, Allah menciptakanmu hebat. Allah menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nilaimu pun sama berharganya dengan nilai orang-orang lain. Dan yang ketiga, Allah membantumu dalam melakukan tugas-tugasmu. Tapi yang keempat, jangan sampai kita lupa. Kita terlalu percaya diri sehingga tidak mengandalkan Allah. Sebaliknya, harusnya kita percaya diri karena kita mengandalkan Allah. Kemanapun Allah serahkan kita, menaruh kita, menempatkan kita di sekolah manapun, kita tetap percaya diri. Karena Allah beserta kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita menjadi anak-anak dan orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga tidak pernah tidak percaya diri, tapi selalu bisa percaya diri dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus percaya diri. Kiranya kami dapat menjadi sosok yang lebih percaya diri lagi. Percaya diri bukan karena kami mengandalkan diri kami, tapi karena Engkau telah menolong kami lebih dahulu. Sehingga kami yakin kami mampu menghadapi setiap masalah yang datang kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh pertolongan Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan dapat kita renungkan dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum ibadah kita berakhir, mari kita angkat satu pujian, Mengenalmu. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu,
beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pada hari ini. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga mengucap syukur atas segala kasih serta karunia yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Tiba saatnya kami untuk mengakhiri ibadah ini ya Bapa. Kiranya ibadah ini bisa terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman.